SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah al-ahibba, para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah dan teman-teman mahasiswa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tata cara atau sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu seperti saya sebutkan keseluruhan dari takbiratul ihram sampai salam. Salat itu sendiri atau sifatnya atau tata caranya tersebut adalah terdiri dari beberapa bagian, yaitu rukun dan wajib serta sunnah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah atau yang disebut juga dengan istilah al-hay'ah. Nah, berikut ini akan dijelaskan berdasarkan pembagian tersebut. Kalau kemarin dijelaskan secara umum dari takbiratul ihram sampai salam, berikut ini penjelasan secara rinci per bagian tersebut. Rukun, wajib salat, sunnah salat yang fi'li, yang qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah atau yang disebut juga dengan al-hay'ah. Pembahasan pertama, qala Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, arkanus shalah, rukun-rukun salat, disebut juga dengan faraidis shalah, fardu salat. Jadi ini perbedaan dalam istilah. Ada ulama yang mengatakan rukun, ada yang menyebut dengan istilah fardu atau faraid. Maksudnya sama. Apa yang dimaksud dengan faraidus shalah atau arkanus shalah? Faraidus shalah atau arkanus shalah merupakan bagian dari salat itu sendiri. Bagian dari salat itu sendiri, di mana tidak boleh terlewat, baik sengaja ataupun lupa, tidak boleh. Dan kalau terlewat, salatnya tidak sah atau harus mengulangi lagi. Nanti kita akan jelaskan perinciannya. Ini rukun. Jadi bagian dari salat itu sendiri, maksudnya adalah salat itu terbentuk dari rukun-rukun ini, yang kalau hilang satu saja maka tidak disebut salat, atau disebut salatnya secara syariat tidak sah.
Makanya rukun sangat penting. Rukun itu bagian dari salat itu sendiri. Nah, qala al-muallif lis-salati faraidu wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Salat itu memiliki beberapa fardu atau beberapa rukun yang darinya lah tersusun atau terbentuk hakikat salat itu sendiri. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an. Sehingga apabila satu fardu saja atau satu rukun saja itu enggak ada, maka salat tersebut tidak terwujud dan dianggap tidak ada secara syariat atau tidak sah secara syariat. Apa saja rukun-rukun salat atau fardu-fardu salat? Para ulama berbeda pendapat, ya kan? Ada yang nyebut 14, ada yang sampai 15, ada yang 13. Baik, kita ikuti aja alur menurut dengan kitab ini ada berapa nanti. Wa hadhil arkanu hiya, rukun-rukun tersebut yaitu yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, bacaan takbir tadi. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, itu pembuka salat itu. Bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini nanti dijelaskan itu masuk sunnah. Masuk sunnah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati tuhuru." Kunci salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Tahrimuha, yang mengharamkan salat itulah takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa tahliluha taslimu, dan yang menghalalkan salat itu adalah taslim, yaitu salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahrimuha takbir, yang mengharamkan salat itu adalah takbir, maksudnya takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu mengharamkan salat, maksudnya membuat orang, yaitu pembuka salat. Ya, pembuka salat. Karena orang kalau sudah membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, berarti dia masuk dalam salat. Sehingga haram bagi dia apa-apa selain yang berkaitan dengan salat. Itu maksudnya haram, takbir sebagai pengharam di dalam salat. Haram bagi dia segala sesuatu selain salat. Dan yang menghalalkan taslim, maksudnya penutup salat adalah salam. Baik. Sehingga apabila ada yang membuka salatnya hanya dengan baca Allahu Akbar tanpa angkat tangan, berarti dia sudah mendatangkan rukun, telah mendatangkan takbiratul ihram. Tapi yang paling sempurna seperti kita jelaskan kemarin, yang angkat tangan Allahu Akbar dengan perinciannya itu yang ada 3 macam, ya. Mengangkat tangan dengan takbir itu ada 3 macam. Namun kalau seandainya dia cuma Allahu Akbar angkat tangan, itu sudah dia mendatangkan rukunnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya qala lil musii salatahu. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salah salatnya, tidak sah salatnya. Beliau berkata, "Idza qumta ila salati fakabbir." Beliau suruh orang ini, apabila kamu mau melakukan salat, maka bertakbirlah, yaitu bukalah salatmu dengan takbiratul ihram. Yang kedua, rukun yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Berdiri dalam salat fardu bagi orang yang mampu berdiri. Rukun yang kedua, berdiri dalam salat fardu. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu berdiri. Allah Ta'ala berfirman,
wa qumu lillahi qanitin. Dan salatlah kamu untuk Allah dalam keadaan bertakwa. Perhatikan, di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengerjakan sholat dengan kalimat qumu, berdirilah. Karena sholat itu dikerjakan dengan berdiri. Wa kana sallallahu yusalli qa'iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan sholatnya dengan berdiri. Dua sudah dalilnya. Wa amara bidzalika Imran bin Husain. Yang ketiga, beliau juga memerintahkan sahabat Imran ibnu Husain untuk berdiri dalam sholat. Kata beliau, sholli qa'iman, kerjakanlah sholat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka kerjakanlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan bila kamu tidak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring, yaitu maksudnya berbaring di atas pinggang. Di atas pinggang. Ini dalam sholat fardu. Jadi termasuk rukun bagi orang yang sholat fardu adalah berdiri. Kapan? Bila dia mampu. Artinya selama dia mampu maka berdiri. Kalau mampunya di sebagian waktu, maka berdirilah di sebagian waktu. Oleh karena itu sebagian orang sudah sakit atau yang lain sebagainya, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat fardu, maka kerjakanlah sholat di awalnya dengan berdiri karena dia mampu berdiri. Kapan dia kalau sudah tidak kuat, maka boleh duduk. Jadi duduk dalam sholat fardu itu ketika udah nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri. Tayyib. Beda dengan sholat nafilah. Adapun sholat nafilah atau sholat sunnah, maka berdiri tidak wajib. Maka berdiri tidak wajib. Boleh kita sholat sunnah dengan duduk meskipun kita mampu berdiri. Tetapi pahalanya hanya separuh dari pahalanya orang yang sholat dengan berdiri. Sudah kita jelaskan, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholatil qa'im. Sholatnya orang dengan berdiri, dengan duduk, itu pahalanya hanya separuh. Tapi ini menunjukkan bolehnya orang itu sholat duduk meskipun dia mampu berdiri dalam sholat sunnah. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihati fi kulli rakaah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan juga beliau memerintahkan orang yang tadi salatnya tidak sah untuk membaca tersebut. Beliau mengatakan, sumaf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukanlah itu semua pada semua salatmu, yaitu semua rakaatmu, menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini dibaca pada setiap rakaat. Ini para ulama sepakat, ya. Para ulama sepakat Al-Fatihah itu dibaca pada setiap rakaat bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Dan bagi makmum, pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, boleh bagi makmum adalah mendengarkan bacaan imam dalam sholat jahriyah bila dia mendengar bacaan imam. Untuk makmum tidak membaca tapi mendengarkan bacaan imam,
dalam rokaat jahriyah, rokaat yang imam mengeraskan bacaannya, bila dia mendengar bacaan imam. Jadi itu. Mungkin nggak rokaat jahriyah kita nggak dengar imam? Mungkin nggak? Mungkin, karena jauh mungkin kan, ya kan? Jamaahnya banyak, dia paling belakang, mikrofonnya nggak bunyi. Nah, atau sedang safar, kemudian dia sholat di suatu masjid, nggak bareng sama jamaah yang lain. Kebetulan dia waktu mereka sholat ini berjamaah sama-sama musafir, masjidnya nyalain qiraah, bacaan Quran murattal, kencang sekali kan di masjid itu. Imamnya baca nggak kedengaran sama belakang. Maka dalam keadaan ini meskipun rakaat jahriyah karena makmum nggak dengar, wajib baca. Gugur bacaan makmum itu pada rakaat jahriyah dan makmum ini mendengar. Tapi kalau nggak mendengar, bacaan tetap wajib bagi dia. Contoh misalkan dalam sholat maghrib, maka bagi makmum bacaan itu gugur pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tidak, dia harus baca. Pada sholat isya, pada sholat isya gugur bacaan Al-Fatihah bagi makmum pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak gugur, tetap wajib membaca. Atau pada sholat isya tapi dia nggak mendengar bacaan imam, maka tetap baca pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Itu intinya. Wallahu taala alam bisawab. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Karena Rasulullah bersabda, qiraatul imam qiraatun lahu. Bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia, yaitu bacaan bagi makmumnya. 6. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku', dan yang kelima adalah tumakninah di dalam ruku'. Yang keempat adalah ruku', rukun yang kelima adalah tumakninah di dalam ruku'. Telah kita jelaskan kemarin tentang tumakninah, bahwasanya para ulama dalam tumakninah itu, dalam penjelasan tumakninah itu ada dua macam. Tumakninah dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu diam, tidak ada gerakan dalam satu posisi meskipun sejenak. Ini yang pertama, dan ini insya Allah yang lebih kuat. Yang kedua adalah diam, tidak bergerak dalam satu posisi dalam sholat, satu rukun dalam sholat, ya, qadra, selama kurang lebih sesuai dengan lamanya bacaan yang wajib. Kalau ruku minimal baca subhana rabbiyal azim. Artinya menurut pendapat pertama, kalau kita sholat Allahu Akbar untuk ruku, Allahu Akbar, kemudian setelah posisi ruku sempurna diam sejenak, kemudian kita bangkit, maka kita telah tumakninah. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat kedua, kapan kita Allahu Akbar, ruku sempurna, kemudian kita baca subhana rabbiyal azim sekali saja, karena ini yang wajib, maka dia telah melakukan tumakninah di dalam ruku. Itu maknanya. Ini makna tumakninah. Diam, tidak bergerak pada sejenak, ya, meskipun sejenak pada posisi tertentu. Apakah ruku, apakah sujud, apakah i'tidal, atau duduk di antara dua sujud. Ini maknanya. Dan tumakninah itu rukun. Makanya orang yang sholat tidak tumakninah, sholatnya batal, tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Ini perintah ruku' dan sujud. Wa liqaulihi lil musii salatahu,
dan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang salatnya tidak sah tadi, beliau mengatakan, "Sumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu benar-benar tumakninah dalam rukuk. Tumakninah dalam rukuk. Kemudian yang keenam adalah i'tidal setelah rukuk. Yang ketujuh tumakninah dalam i'tidal. I'tidal yang keenam, yang ketujuh tumakninah di dalam i'tidal. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud." Tidaklah sah salat seseorang yang dia tidak menegakkan dalam salatnya tulang punggungnya di dalam ruku' dan di dalam sujud. Wa qala an-nabiyyu lil musii salatahu. Maksudnya di sini apa? Menegakkan tulang punggung dalam ruku', yaitu i'tidal tadi. Setelah ruku' itu bangkit. Ini maksudnya menegakkan kembali tulang punggung setelah ruku'. Adapun menegakkan tulang punggung setelah sujud itu duduk di antara dua sujud. Itu makna hadis tersebut. Nah, wa qala an-nabiyyu lil musii salatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyuruh sahabat yang salatnya rusak tadi, "Summarfa hatta ta'tadila qa'iman." Lalu berbangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri tegak, yaitu i'tidal. Berdiri tegak disebut dengan ta'tadil, i'tidal. Jadi kalimat i'tidal dari kata ini, ta'tadil qa'iman, berdiri tegak. Baik. Berikutnya yang ke-8 adalah sujud. Yang ke-9 tumakninah di dalam sujud. Yang ke-8 sujud, yang ke-9 tumakninah di dalam sujud. Dalilnya sama dengan yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Perintah untuk rukuk dan sujud. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang sahabat tadi yang rusak salatnya, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga kamu tumakninah dalam duduk, yaitu duduk antara dua sujud. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujudlah kembali sampai tumakninah di dalam sujud. Thayyib. A'dha'u sujud. Anggota sujud. Mana yang harus ikut sujud? Mana yang harus nempel di atas lantai ketika sujud? Mana tumpuan dari anggota tubuh kita untuk bertumpu ketika sujud? Beliau sudah diisyaratkan sebenarnya kemarin, tapi diulang lagi di sini untuk menegaskan perihal kaitan dengan rukun, yaitu sujud. An Ibni Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Abbas berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati wa asyara biyadi al-anfi, yaitu di atas kening. Di atas kening. Ini yang harus nempel ke lantai. Sembari beliau berisyarat kepada hidung. Isyarat bahwasanya kening dan hidung satu, dihitung satu. Dihitung satu tulang. Wal yadaini, 2 telapak tangan. Warukbataini, 2 lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung 2 kaki. Dan ujung-ujung 2 kaki. Jadi ini maksudnya 7 di sini. Yaitu jabha sekaligus hidung dihitung 1, 2 telapak tangan 3, 2 lutut 5, kemudian 2 ujung kaki. Semuanya adalah 7. Ini harus
benar-benar nempel ke atas lantai, tempat kita sujud tadi, tempat kita sholat. Kemudian rukun yang ke-10 adalah duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 tumakninah di dalam duduk tersebut. Ini tumakninah memang harus ada di setiap rukun. Tumakninah di dalam sholat ada di setiap rukun. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi seperti tadi hadisnya sama. La tujzi'u salatun la yuqimu fiha rajulu sulbahu. Tidak sah suatu salat yang seseorang dalam salat tersebut tidak menegakkan tulang punggungnya di dalam ruku. Maksudnya i'tidal. Was sujud, dan di dalam sujud maksudnya adalah duduk di antara dua sujud tersebut. Jadi tumakninah. Wali amrihil musi'a salatahu bidzalika kama marra fi sujud. Berdasarkan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang rusak salatnya tadi untuk tumakninah dalam duduk di antara dua sujud seperti yang sudah kita jelaskan dalilnya tadi. Baik. Rukun yang ke-12, at-tasyahhudul akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir yaitu membaca at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Ini namanya tasyahud namanya. Kalau antum bilang apa sih tasyahud? Itu bacaan tadi. At-tahiyyat, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Ini namanya bacaan tasyahud. Nah, tasyahud bacaan tahiyyat ini di tasyahud akhir itu ada rukun. Beda dengan tasyahud yang dibaca pada duduk tasyahud awal, itu bukan, itu namanya wajib. Pembahasannya insya Allah di sini. Beda. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Kami dahulu biasa, yaitu sebelum diwajibkan tasyahud, kami itu membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Ini sebelumnya. Dalam sholat tadi membaca ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakada. Jangan baca ini lagi. Walakin qulu, tetapi bacalah yang masyhur itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat dan seterusnya. Dan seterusnya. Ah, di sini sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Dahulu kami itu diwajibkan membaca dahulu kami membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail sebelum difardukan membaca tasyahud ini. Nah, kalimat fardu dari sahabat Ibnu Mas'ud inilah yang menjadi dalil bahwasanya tasyahud akhir itu hukumnya adalah fardu atau rukun. Nah, faidah berikut ada beberapa faidah. As-sahha siyagut tasyahud ma rawahu Ibnu Mas'ud. Bentuk-bentuk tasyahud yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Ini yang paling sahih kata beliau. Banyak bentuk-bentuk atau redaksi-redaksi tasyahud yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita pakai yang itu dan yang ini, yang ketiga, yang keempat boleh semuanya. Di sini beliau menambahkan faedah bahwasanya berikut inilah yang paling sahih tapi. Ini yang paling sahih. Artinya yang paling sering beliau baca. Dan yang secara sanad itu paling kuat. Yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Qala sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Allamani Rasulullah at-tasyahhuda." Rasulullah pernah mengajarkanku bacaan tasyahud. Kafi baina kafaihi.
Telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan beliau dipegang. Berarti begitu dekat ketika mengajarkannya. Kama yu'allimani surata minal Quran. Beliau mengajarkanku bacaan tasawuf ini seperti mengajarkan surat dari Al-Quran, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang beliau jelaskan adalah yang paling sahih dan yang paling sering dibaca dan diajarkan langsung kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, berikut ini ada juga faedah. Ini panjang ini panjang. Intinya beliau di sini ingin menjelaskan tentang kalimat dalam tasyahud itu yang berupa Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang hendak beliau jelaskan pada ini bab yang panjang ini. Yang intinya adalah bahwa bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, menurut pendapat yang kuat, ini diriwayatkan dan dibaca oleh para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau masih hidup. Dan setelah beliau wafat, maka sebagaimana diriwayatkan di sini, falamma qubida, kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat, kulna, maka kami membaca assalamu ala nabi, langsung assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu intinya. Nah, dan kita sekarang hidup setelah beliau wafat. Nah, jadi meskipun riwayat yang sahih itu menggunakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, namun lafaz ini yang dipraktekkan oleh para sahabat dibaca ketika beliau belum wafat. Tapi setelah beliau wafat, beliau menggunakan lafaz assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu intinya. Jadi kalau kita masih menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ganti sekarang. Dan ini yang lebih kuat, yaitu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kalau sudah terbiasa ya nggak usah lah. Yang belum terbiasa dicatat dulu sambil dibiasakan. Ini insya Allah mendapat yang kuat. Memang sekali saya tegaskan, ini masalah khilaf atau masalah ijtihadiyah, bukan khilaf tapi masalah ijtihadiyah. Pembahasannya luas. Namun pendapat yang rajih ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat setelah Nabi SAW wafat, beliau mengganti bacaannya dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, rukun yang ke-13 yaitu as-salatu ala nabi ba'da tasyahudil akhir. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud yang terakhir. Bacaan solawat setelah tasyahud akhir. Li hadisi Fadalah bin Ubaid al-Ansari. Dalilnya adalah hadis Fadalah bin Ubaid al-Ansari. Anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli. Pernah Rasulullah melihat seorang sahabat mengerjakan salat. Lam yahmadillaha wa lam yumajjidhu. Sahabat ini dalam salatnya tidak memuji Allah, tidak menyanjung Allah. Wa lam yusalli ala nabi, tidak juga membaca salawat kepada Nabi. Wan saraf, sampai salatnya selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hada. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Fada'ahu wa qala lahu wa li ghairihi. Lalu Rasulullah memanggil sahabat ini
Lalu beliau berkata kepada sahabat ini dan sahabat-sahabat yang ada di situ, idza shalla ahadukum, apabila di antara kalian mengerjakan salat, falyabda bitamjidi rabbih wa sana alaih, maka mulailah dengan menyanjung Rabbnya dan memuji-mujinya. Wal yusalli ala nabi, dan bacalah salawat kepada nabinya. Summa yad'u bima syaa, kemudian setelah itu berdoalah sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini maksudnya dalam tasyahud. Tasyahud itu mulailah dengan memuji Allah. Maka isinya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyiban. Ini isinya pujian. Tasyahud isinya pujian kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu diperintahkan bacalah salawat kepada nabimu, yaitu membaca asyhadu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Nah, summa yad'u bima syaa, kemudian setelah itu berdoalah sesuai dengan yang dia inginkan, karena memang doa setelah sholawat dalam tasyahud akhir dan sebelum salam ini tidak ditolak. Maka dan ini tempat untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dalil yang lain dari Abi Mas'ud mengatakan, "Aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah wa nahnu 'indahu." Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan yang kuat. Sampai sahabat ini duduk pas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami sahabat yang lain berada di sisi Nabi sallam. Jadi ketika itu banyak sahabat yang lain. Ada satu sahabat datang. Faqala, sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, amma assalamu alaika faqad arafnahu." Ya Rasulullah, adapun tentang salam, mengucapkan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi shalawatina sallallahu alaika. Katanya, lantas bagaimana kami bersolawat kepadamu apabila kami mengerjakan idza nahnu shallaina, apabila kami bersolawat kepadamu dalam salat-salat kami dan Allah bersolawat kepadamu. Ini sebenarnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka bersolawatlah kalian kepadanya. Kemudian satu sahabat ini memberikan diri, tentang salam kami sudah tahu. Terus bagaimana kami bersolawat kepadamu di dalam sholat? Nah, ini dia sababul wurud, sebab terjadinya hadis ini. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya fasomata. Maksudnya di sini Abu Mas'ud. Abu Mas'ud kemudian melanjutkan riwayatnya. Fasomata. Lalu Rasulullah diam. Jadi nggak langsung jawab, diam. Lama. Hatta ahbabna anna ar-rajula la yas'aluhu. Rasulullah diam lama. Kata Abu Mas'ud, sampai-sampai kami itu senang apabila laki-laki orang ini, sahabat ini tadi nggak nanya. Jadi sampai nggak enak kepada Rasulullah SAW. Ya, semua sahabat yang ada di situ sampai nggak enak. Ini orang bertanya sampai Rasulullah diam. Jadi nggak enak, ya kan? Nggak enak. Awalnya Rasulullah diam. Summa qala, kemudian setelah diam beberapa saat, lalu beliau bersabda, "Idza antum shallaitum alayya," apabila kalian mau membaca sholawat kepadaku, faqulu, maka bacalah, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin, dan seterusnya, wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tayyib. Ini dalil bahwasanya tasyahud atau sholawat
pada tasyahud akhir adalah termasuk rukun. Lalu berikutnya beliau menjelaskan tentang di sini ada menyebutkan satu tambahan, ya, satu tambahan. Beliau mengatakan afdal siyagi shalah ala nabi, adapun redaksi solawat kepada nabi dalam tasyahud yang paling afdal ma rawahu Ka'ab ibn Ujrah, yaitu redaksi yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Ujrah. Ingat di sini beliau mengatakan yang paling afdal. Paling afdal, bukan yang paling benar kemudian yang lain salah, tidak. Selama berdasarkan hadis yang sahih, maka boleh kita melakukannya. Bahkan sunnahnya sesekali yang ini, sekali yang ini, sekali yang ini. Beliau hendak menjelaskan ini yang paling afdal, yang hendaknya paling sering kita baca dalam salat kita. Itu maksudnya. Qulna ya Rasulullah qad alimna au arafna kaifa salam alaik. Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana salam kepada Anda. Fa kaifa salah, bagaimana salawat kepada Anda? Qala qulu, beliau bersabda, bacalah berikut ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, nah, ada Allahumma lagi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama ketika kama shallaita ala ali Ibrahim langsung. Ya. Kalau kepada Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua ya. Kepada Muhammad dan ali Muhammad. Kama shallaita langsung ala ali Ibrahim. Kalau seandainya ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim boleh. Di sini yang dijelaskan tentang riwayat yang paling afdal, yang paling sering. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma lagi, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta langsung ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang itu yang ke-13. Yang ke-14 assalam, yaitu salam, membaca salam, assalamualaikum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tadi, miftahus salati tuhur, bukan tuhur, wa tahrimuhat takbir wa tahlil wa taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, tuhur ya, bukan tahur. Karena kalau tahur itu apa tahur? Alat untuk bersuci. Itu tahur. Wa tahrimuhat takbir, dan pembukanya adalah takbiratul ihram, wa tahlilu wa taslim, dan penutupnya adalah salam. Inilah rukun-rukun salat. Dan seperti saya sebut tadi, bahwasanya di sana ada ulama yang berbeda, ada beberapa perbedaan, di mana ada beberapa bagian salat yang dipandang rukun oleh sebagian ulama, tapi sebagian tidak memandangnya sebagai rukun gitu. Maka jangan kaget, jangan kaget. Semuanya kita pelajari, kita belajar yang ini, namanya dasar. Kita ambil satu dulu, kita kuatkan yang ini dulu sebagai dasar. Kalau ini sudah kuat, kita sudah mengamalkannya, silakan belajar yang ini, belajar yang ini, belajar yang ini, untuk li'ajlil faedah, li'ajli tambahan ilmu. Nah, kemudian tadi kita singgung tentang rukun. Bahwasanya rukun ini adalah bagian dari sholat itu sendiri. Tidak boleh terlewatkan, baik sengaja ataupun lupa. Tidak boleh. Kalau kelewatkan, maka sholatnya tidak sah. Dan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, apabila yang ditinggalkan, yang kelupaan itu takbiratul ihram. Apabila yang kelupaannya itu adalah takbiratul ihram, maka orang tersebut dianggap belum masuk sholat. Dianggap belum masuk sholat. Artinya harus mengulang dari awal. Harus mengulang dari awal. Takbiratul ihram lagi, batal sholatnya. Tidak bilang kenapa? Karena kalau ibarat sholat ini gedung, ya, suatu gedung, suatu ruangan, ini takbiratul ihram pintunya
Kalau belum masuk takbiratul ihram berarti masih di luar. Jadi belum sholat sama sekali orang ini. Walaupun apapun yang dia kerjakan belum masuk. Maka kalau dia belum takbiratul ihram, kemudian ingat. Setelah rakaat keempat baru ingat, saya belum takbiratul ihram. Wah, bahaya. Belum takbiratul ihram tapi sudah rakaat keempat. Maka harus diulang dari awal. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kelewatan adalah rukun selain takbiratul ihram. Rukun selain takbiratul ihram. Ya. Maka apabila dia itu ingatnya masih di rakaat yang sama, maka dia kembali. Maka dia harus kembali kepada rukun yang dia kelupaan tadi. Tapi kalau dia ingatnya setelah masuk pada rakaat berikutnya, maka dia tidak kembali. Dia teruskan sholatnya, dan rukun dan rakaat yang dia kelupaan rukun tadi tidak dihitung, tidak dianggap. Rukun tidak dianggap. Namun dia nanti nambah rakaat lagi. Contoh, kelupaan ruku, ya, kelupaan ruku, berdiri langsung Allahu Akbar sujud. Nah, ngantuk boleh ya, mungkin ngantuk. Pokoknya sujud lah, yang intinya sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Nah, kalau ingatnya dia di rakaat yang sama, setelah dia duduk mungkin setelah sujud langsung duduk di sujud. Saya belum ruku nih. Maka ketika itu dia kembali kepada rukuknya. Paham tak? Harus kembali kepada rukuknya. Karena ini tidak bisa ditutupi, harus kembali. Nah, ini kalau ingatnya masih di rakaat yang sama, kembali. Tapi kalau ingatnya di rakaat yang lain, yang kelupaan adalah ruku di rakaat pertama, dia ingatnya di rakaat kedua. Setelah bangkit rakaat kedua, berdiri Allahu Akbar. Ingat, tadi saya belum ruku di rakaat pertama. Apa yang dia lakukan? Kembali? Tidak kembali. Dia lanjutkan sholatnya. Cuman rakaat yang tadi tidak dihitung. Rakaat yang pertama tadi tidak dihitung. Sekarang ini dia baru ada di rakaat pertama. Rakaat yang tadi tidak dihitung. Itu caranya. Kemudian lanjutkan sholatnya. Berarti saya mulai dari ini rakaat pertama saya. Gitu ya. Ini rakaat pertama saya. Lanjutkan. Nah. Tayyib. Kemudian ini apabila ingatnya kapan? Masih di dalam sholat. Bagaimana bila ingatnya sudah di luar sholat? Ingatnya di luar sholat. Setelah salam, nah, Mas, tadi sampean sholat tidak ruku, atau sampean sholatnya ini baru 2 rakaat, paham tak? Padahal sholat maghrib. Sampai ini sholatnya baru 3 rakaat, padahal sholat isya, misalkan begitu kan? Berarti kan kurang nih. Apa yang dia lakukan? Ada 2 kemungkinan. Kalau jarak antara dia ingat dengan sholatnya tadi tidak lama, tidak terlampau jauh sekali, misalkan baru salam, ya kan? Belum disibukkan dengan urusan yang lain, maka dia kembali pada rukun, atau dia tambahkan rakaat, 1 rakaat atau berapa rakaat sesuai dengan rukun yang dia tinggal. Misalkan, Mas, tadi sampean di rakaat terakhir tidak ruku, maka rakaat terakhir yang dia tidak ruku tidak dianggap, berarti dia kurang 1 rakaat, maka dia berdiri lagi nambah 1 rakaat, begitu. Nah, tapi kalau jaraknya sudah lama atau sudah dipisah dengan satu aktivitas yang lain, misalkan dia selesai sholat langsung keluar, sudah ngapain gitu kan, sudah ketemu orang lain, sudah jual beli sudah jual beli ini, kemudian ingat atau diingatkan, maka sholatnya tidak sah. Oh iya kan, Assalamualaikum, ada yang beli nih, sudah ada yang nunggu, ini pelanggannya ini. Langsung
Kemudian diingatkan sampai ini, maka sholatnya dianggap tidak sah, dia ngulang dari awal lagi. Itu kalau jaraknya sudah terlalu lama. Sekali lagi ini apabila yang kelupaan adalah apa? Rukun. Maka sangat penting sekali kaitan dengan masalah rukun. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.